Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Puspasmoro. Saya dari kelas PBSI ABI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya tentang penyusunan frase. Frase adalah satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki fungsi sintaksis di dalam klausa. Dan frase ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kedudukan kedua unsurnya, yaitu ada frase koordinatif yang artinya kedua unsurnya sama atau sederajat. Yang kedua ada frase subordinatif yang berarti kedua unsurnya tidak sederajat. Lalu pada poin kedua ada hubungan kedua unsurnya, yang meliputi yang pertama ada frase endosentrik yang artinya salah satu unsurnya dapat menggantikan keseluruhan. Lalu ada frase ekosentrik yang artinya kedua unsurnya mempunyai satu kesatuan. Lalu pada poin ketiga berdasarkan kategori. Pada poin pertama ada frase nominal, yaitu berintikan kata benda, subjek dan objek. Contohnya pada kata masker kain. Lalu pada frase nominal koordinatif atau kata benda dengan kedudukan setara disusun dari yang pertama dua kata nomina yang merupakan pasangan, lalu dua kata nomina yang merupakan anggota yang sama. Pada contohnya yaitu pada kalimat ayah dan ibu memberikan arahan kepada adik untuk memakai masker sebagai bentuk pencegahan virus corona. Lalu pada poin kedua ada frase nominal subordinatif, disusun berdasarkan nomina dengan nomina, yaitu pada contoh kata awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan wabah COVID-19. Lalu berikutnya ada nomina dengan verba. Contohnya pada kalimat juru bicara Menteri Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah. Lalu ada nomina dengan adjektiva. Pada contoh kalimat siswa SMP dirumahkan karena virus COVID-19. Lalu ada adverbia dengan nomina. Pada contoh kalimat semua penduduk Jakarta menerapkan sistem lockdown. Lalu pada nomina dengan adverbia, dengan berjemur saja dapat menambah daya tahan tubuh seseorang. Lalu pada numeralia dengan nomina pada contoh kalimat 3 orang WNA Cina terjangkit virus corona. Lalu nomina dengan numeralia, anak kedua Pak RT menggalang dana untuk COVID-19. Lalu yang terakhir ada nomina dengan demonstrativa. Pada contoh kalimat universitas itu meliburkan mahasiswa sampai wabah COVID-19 mereda. Lalu berikutnya ada frase nomina metaforis dan frase nomina idiomatis. Pada frase nomina metaforis contohnya ada di kalimat jangan menggunakan mulut botol bersamaan untuk mencegah COVID-19. Lalu pada frase nomina idiomatis contohnya masih banyak kepala batu yang sulit diatur untuk dirumahkan. Lalu ada perluasan frase nominal.
frase nominal dapat diperluas dengan menggunakan makna gramatikal, seperti ingkar, pembatasan, jumlah, milik, keadaan tertentu, dan pembatasan. Seperti pada perluasan FNK, contohnya pada kalimat warga yang berada di kampung halaman dihimbau untuk tidak ke kota dikarenakan wabah COVID-19. Lalu pada perluasan FNS, pada contoh kalimat banyak masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Lalu pada perluasan FN dengan kata yang, pada contoh kalimat pasien yang positif COVID-19 dilarikan ke rumah sakit. Lalu pada poin berikutnya ada frase verbal, yaitu berintikan kata kerja yang mengisi fungsi predikat pada klausa atau kalimat. Pada FVK terdapat pada contoh jual beli masker menjadi bisnis yang menguntungkan di tengah wabah COVID-19. Lalu contoh yang kedua, peluk cium seorang dokter kepada keluarganya untuk sementara waktu tidak bisa dilakukan karena wabah COVID-19. Lalu pada FVS, pada unsur adverbia dengan verba terdapat pada contoh kalimat saya acap kali mendengar berita mengenai wabah COVID-19. Lalu pada verba dengan adverbia, dokter dan tenaga medis berjuang lagi untuk menyembuhkan pasien yang terjangkit wabah virus corona. Lalu pada verba dengan nomina, contohnya ada uji lab menyatakan pasien itu sembuh dari COVID-19. Lalu pada verba dengan adjektiva, pada contoh kalimat polisi bergerak cepat memutus rantai penyebaran COVID-19. Lalu pada FVS idiomatik, pada unsur verba dengan nomina, pada contoh kalimat tenaga medis mandi keringat untuk merawat pasien COVID-19. Lalu ada perluasan FV, dapat diperluas sesuai dengan keperluan, terutama dengan unsur di sebelah kiri, yaitu dengan adverbia makna, ingkar, frekuensi, waktu, dan pembatasan. Lalu seterusnya ada poin ketiga, frase adjektival, yang merupakan berintikan dengan kata sifat sebagai predikat. Frase adjektival koordinatif dapat disisipkan kata atau, seperti pada contoh kalimat virus COVID-19 tidak memandang tua atau muda. Lalu setelah itu ada frase adjektival subordinatif yang tersusun dari adjektiva dengan nomina, seperti pada contoh kalimat karena berkurangnya polusi udara, biru langit kota Jakarta lebih terlihat. Lalu pada adjektiva dengan verba, seperti pada contoh kalimat tenaga medis berani mati untuk merawat pasien COVID-19. Lalu pada adjektiva dengan adjektiva, seperti pada contoh kalimat warna langit sore menjadi merah terang semenjak berkurangnya polusi udara. Lalu pada adverbia dengan adjektiva, seperti pada contoh kalimat polisi tidak takut membubarkan kerumunan massa untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Lalu yang berikutnya ada adjektiva dengan adverbia, seperti pada contoh kalimat wabah virus COVID-19 ini lama sekali. Berikutnya ada idiomatik,
seperti pada contoh kalimat, ayah ringan tangan memberikan donasi kepada penggalang dana COVID-19. Lalu ada perluasan frase adjektiva, seperti pada contoh kalimat, dokter yang menangani pasien COVID-19 kondisinya sudah tua sekali. Lalu yang terakhir ada penyusunan frase preposisional, yaitu unsurnya berintikan kata depan yang berfungsi sebagai keterangan di sebuah klausa. Di dalam frase preposisional tidak terdapat tingkatan frase. Ini hampir sama dengan frase eksosentrik, di mana kedua unsurnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Seperti pada contoh kalimat, ayah mengabari ibu dari rumah sakit di sela tugas merawat pasien COVID-19. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.